di bidang eh, jaminan produk halal ini merupakan suatu yang baru yang saat ini juga merupakan hal yang eh, dibutuhkan oleh masyarakat atau pelaku-pelaku usaha. Nah, di sini kami dengan apa yang diangkat oleh Mbak Mia Yuli Astuti ini sangat sangat mendukung sekali dan punya harapan ke depan. Kemarin kami sudah banyak diskusi dan juga kami berharap bahwa eh, apa yang menjadi atau direncanakan oleh Mbak Mia ini dapat meningkatkan literasi pelaku usaha terkait dengan sertifikat halal yang saat ini oleh pemerintah juga sedang digiatkan, termasuk menjadi sarana publikasi resmi karena lewat digitalisasi ini sebuah langkah yang menarik. Pelaku usaha saat ini banyak Gen Z-nya, Pak, sehingga butuh itu informasi cepat. Dia nggak harus hadir dari rumah, dari pasar pun dia bisa mengakses dan berkomunikasi dengan kami. Nah, selama ini karena kami keterbatasan ASN sehingga ini belum bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Namun harapan ke depan dengan diangkatnya program ini dan saya berharap nanti apa yang diprogramkan Mbak Mia ini di Kabupaten Magelang betul-betul dapat berlaksana karena harapannya nanti layanan publik jadi cepat dan jadi tepat sehingga kredibilitas kami di Kementerian Agama selaku eh, penyelenggara atau satgas halal ini juga bisa berlangsung dengan baik. Citra positif Kementerian Agama tentunya akan dibangun lewat mudahnya akses terkait dengan sertifikasi produk halal ini. Tentunya nanti ke depan pasti akan ada respon yang lebih baik terhadap Kementerian Agama Kabupaten Magelang, khususnya percepatan sertifikasi di tahun 2026. Ini harapan kami, Pak. Dan saya sangat mendukung dan sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Mbak Mia di Kabupaten Magelang. Dan ini gayung bersambung dengan apa yang saat Baik. ini ada di Kabupaten Magelang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Penguji, waktu 7 menit dari sekarang jam 9.04. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Moderator dan Pak Mentor, serta Mbak Mia yang saya banggakan. Saya kira pertama tentu tadi sudah direspon oleh Pak Hamim ya, bersyukur sekali dapat SDM seperti Mbak Mia, istilahnya momennya sudah tepat. Cuma saya mau ngasih catatan ini Pak Hamim, kemarin itu saya di Pusat Kerukunan Umat Beragama bersama Bimas yang lain, khususnya Bimas Hindu, mengadakan edukasi terkait dengan pentingnya budaya hidup sehat. Nah, setelah kita cek ternyata layanan halal ini menjadi sangat penting, tetapi kita ingin halalan toyibah. Jadi halal dan toyib. Ternyata Pak, banyak sekali penyakit itu diakibatkan dari pola makan yang kita konsumsi yang di luar, yang tidak bisa kita kontrol kualitasnya. Jadi kalau menurut saya bagaimana ini juga mengedukasi masyarakat sedikit dengan halal yang toyib itu yang penting. Contoh ternyata kalau kita beli, contoh ini ya, mungkin kan pelaku UMKM kayak pecel lele macam-macam ini kan masih masuk harus sertifikasi halal juga kan untuk anak. Nah itu minyak goreng yang digoreng beberapa kali, lebih dari 5 kali, halal tapi itu nggak toyib Pak. Itu dampaknya tuh kanker ternyata itu. Contoh ini. Di Australia, saya kan 6 tahun di Australia, Pak. Mereka negara kafir ya, aksaruhum minal kafirin, kira-kira begitulah. Tetapi terkait toyibnya itu sangat kenceng kali, Pak. Mereka nggak tahu halal. Tapi toyibnya itu diinspeksi, di ini, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini juga diintegrasikan ya. Tidak saja kemudian kasih sertifikat, ditampilkan, selesai. Tetapi kita tahu cara masaknya, minyak gorengnya berpuluh-puluh kali. Bahkan cara masak yang dihit sekali masak langsung matang, itu juga penyebab kanker, Pak. Nah, kanker itu silent killer, terutama untuk kaum ibu-ibu,
bapak-bapak juga sekarang sudah mulai kena. Saya kira kita dari Bimas Islam, dari Kementerian Agama dengan pendekatan keagamaan itu sangat berkepentingan sekali untuk menyadarkan kepada para pelaku bisnis tidak sekedar halal tetapi juga thoyyib, kira-kira begitu, higienis, sehat dan seterusnya. Terus yang terakhir catatan saya adalah tidak saja itu mungkin bisa diintrodusir ya pesan-pesan itu supaya masyarakat tahu betapa halal itu tidak persoalan supaya halal aja, tetapi toyib juga untuk tubuh mereka gitu sehingga mereka mau. Itu mungkin perlu diinsersikan itu pesan-pesan itu. Mungkin kalau orang Ya. ditakut-takuti dalam tanda petik ya, kalau kamu makan sembarangan begini itu membahayakan buat kesehatan dan seterusnya. Catatan saya bagaimana cost-nya untuk pelaku usaha bisnis kecil itu dipermudah ini Pak Amim supaya Ya. mereka itu peduli juga dengan kepingin apa namanya disertifikasi halal, tetapi mereka harus juga dilakukan ini. Saya lihat kalau di ini kan ada di BPJPH juga ya. Ini Ya. nanti kita ngomong akan ini juga supaya nggak overlapping. Bagaimana ini kita eranya era sinergi dan kolaborasi. Bagaimana kemudian yang dilakukan teman-teman di BPJPH, di Kementerian Agama itu saling bisa support dan rencana atau istilahnya proyek perubahannya dari Mbak Mia ini betul-betul berdampak. Jadi pesan saya adalah tidak saja halal, tapi Tapi halalan toyib, thayyibah. toyiban. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya. Pak Bratur. Terima kasih Pak. Insya Allah ini menjadi catatan buat kami di dalam pengawasannya, khususnya kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Penguji, terima kasih Bapak Mentor, terima kasih Mbak Mia Yuli. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Presentasi dari Mbak Mia sudah dinyatakan selesai dan bisa meninggalkan breakout room ini. Baik, peserta